mempunyai keputusan atau komitmen untuk bisa lebih baik. Yo, what's up guys? Kembali bersama gue di sini, Bung Yor, di channel gue. Oke, hari ini gue ingin berbicara tentang apa yang sedang gue alami. Mungkin juga ada sebagian kita yang juga mengalami hal yang sama ketika kita mempunyai keputusan atau komitmen untuk bisa lebih baik sebagai manusia mungkin ya. Setelah beberapa saat yang lalu, gue udah mungkin dari tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, gue banyak mengecewakan orang terdekat atau teman-teman atau keluarga bahkan. Jadi beberapa waktu yang lalu gue mencoba untuk bisa menjadi baik guys, dalam hal ya attitude, karakter atau apapun yang bisa gue latih untuk bisa menjadi baik. Memang prosesnya susah, prosesnya nggak gampang karena membutuhkan benar-benar komit yang luar biasa yang timbul harus kita dari hati kita guys. Karena kalau yang seperti ini cuma untuk gaya-gayaan atau mencari perhatian atau mau coba menampilkan sesuatu yang fake, ya percuma juga karena kita akan jadinya buruk bertambah guys. Jadi ya beberapa hal gue lakukan untuk bisa mewujudkan goal yang sudah ada di dalam hidup gue, atau yang gue bilang sih menjadi baik. Memang susah banget karena ya berangkat dari background yang kurang baik, dan mungkin bukan kurang tapi sangat buruk, ya mencoba untuk menjadi baik gitu loh guys. Gue belum pernah ada di fase yang baik, jadi makanya gue nggak akan bilang kalau gue kembali yang benar, karena gue seperti yang gue bilang tadi belum ada di fase yang seperti itu. Oke. Memang perjalanannya atau prosesnya itu pasang surut guys, maksudnya naik turun. Kadang ya ada hal yang menyebabkan kita down lagi, kita kembali lagi ke hal-hal yang sebenarnya udah nggak pernah kita mau lagi. Ya sebagai manusia biasa sih menurut gua wajar-wajar aja ya, karena ya untuk mencapai 100% itu nggak ada manusia yang bisa menggapainya guys. Jadi ya masih dalam batas kewajaran ketika lu mencoba untuk menjadi baik, namun di prosesnya atau di perjalanannya untuk mencapai kebaikan itu lu mungkin bisa jatuh bangun, dimana mungkin ada hal-hal yang menyebabkan lu mungkin lu ada problem dengan emosi lu, akhirnya lu kembali lagi, atau ya hal-hal yang lain lah mungkin nggak bisa gue jelasin juga, mungkin sesuai dengan apa yang terjadi dalam pribadi kita masing-masing. Namun di sini gue cuma mau tetap semangat untuk bisa menjadi baik guys. Ya memang akan berhadapan dengan kerikil-kerikil atau namanya padang gurun, ya namanya manusia ya kan. Ya seperti yang tadi kita bilang, yang tadi gue bilang, berangkat dari background yang buruk, ya orang bakal lebih enak untuk mengingat keburukan kita daripada mengingat kebaikan kita guys. Apalagi kalau orang-orang tersebut yang udah pernah lo sakiti, udah lo pernah tipu atau lo bikin susah hidupnya dia, ya wajar aja. Jadi mereka berhak untuk bisa menjudge lo ya dengan cara mereka masing-masing. Ya maksud gue yang seperti ini jangan jadi batu sandungan semangat lo untuk bisa berubah guys. Ya gue sendiri banyak juga batu-batu yang atau kerikil-kerikil yang saat ini masih gue lewati. Ya omongan orang, judgingan orang, atau gunjingan orang yang mencoba untuk tetap tutup telinga guys, tutup telinga. Karena ya terus terang sampai saat ini gue juga masih jatuh bangun. Ya nggak bisa flat langsung rata seperti segampang membalikan telapak tangan kita seperti ini guys. Jadi ya butuh proses. Dan yang mau gue bilang, ya tetap fokus sama tujuan lo, apa purpose lo untuk melakukan ini. Jadi ya mau bilang orang mau ngomong apa, ya kita harus tetap
yakin bahwa kedepannya nanti akan berubah di diri kita guys. Gue mau tetap semangat dan gue mau mulai dengan hal-hal yang mungkin saat ini gue banyak hentikan, seperti gue udah gak pernah lagi berhubungan sama barang-barang yang berhubungan sama nikotin. Jujur kadang ada keinginan untuk 1-2 batang lagi, ya itu pun sebuah proses guys. Dan mungkin gue juga sekarang ini sedang mengurangi yang namanya konsum alkohol, karena dulu ya konsum alkohol gila-gilaan. Semua alkohol bisa gue minum, dari yang levelnya high class mungkin sampai yang paling rendah sekalipun guys. Kalau dulu kan ya ibaratnya minum-minum atau mengkonsumsi barang-barang itu ya suatu yang cool, suatu yang ibaratnya udah hal yang luar biasa dalam, atau hal yang biasa kita lakukan dalam pergaulan sehari-hari, mungkin di tongkrongan atau apa. Nggak ada yang salah dengan seperti itu guys. Cuman kalau lu udah punya tujuan untuk bisa menjadi baik, ya mungkin harus ada yang di-reduce atau ada yang dikurang-kurangin guys. Ya seiring proses ya lu harus juga fokus dengan apa yang lu mau tuju, apa yang mau lu capai. Gue saat ini nggak bisa bilang kalau gue sudah menjadi berkat bagi banyak orang, karena mungkin ada juga masih kesalahan-kesalahan yang gue masih lakukan selayaknya manusia normal guys. Dan mungkin kalau teman-teman juga atau you guys ada yang mencoba untuk menjadi baik, mungkin caranya mungkin seperti apa yang gue lakuin, lu nggak perlu juga ngelakuin. Cuman ya lu harus bisa berani berkata oke, gue stick sama tujuan ini dan gue mau supaya Tuhan bisa mengubah hidup gue. Dan akan berhadapan dengan orang-orang yang kiri kanan, mungkin keluarga lu, mungkin orang-orang yang tadinya deket banget sama lu justru akan menjudge lu. Ya lu jangan juga marah dan jangan juga lu langsung kok begini banget sih Tuhan, kenapa ketika gue mau buat baik kok malah menjadi struggle yang lebih banyak, atau masalahnya lebih trouble, tensinya lebih tinggi. Nah itu kan bisa kita kelola dengan baik guys. Ada mungkin yang hal-hal yang menjadi problem, ya lu stop. Atau ada yang menjadi tekanan, ya lu olah supaya tekanan itu bisa lu proses sehingga menjadi hal yang normal ke depannya gitu loh guys. Jadi ya sorry dengan bahasa-bahasa gue guys, mungkin penyampaian gue nggak terlalu tinggi atau tidak seindah orang-orang yang bertobat sebelum-sebelumnya yang mungkin dengan bahasa yang tinggi atau bahasa yang tersusun rapi. Gue cuma mau menyampaikan ini dengan cara gue guys. Gue mau bilang ya gue sekarang lagi proses dimana gue mau mencoba menjadi baik. Ya background gue juga nggak baik, nggak bisa dibilang juga baik, karena paling buruk dan sangat buruk. Bahkan gue pernah menyakiti keluarga gue sendiri guys. Tapi ya gue mau supaya diri gue berubah. Dan bagaimana caranya? Ya harus ada yang gue kurang-kurangin, harus ada yang mungkin gue hentikan sama sekali gitu loh guys. Ya jadi cuman gue sadar, dan gue kalau di agama gue, karena gue mulai dengan baca-baca firman Tuhan, ya memang di situ dijelasin juga bahwasanya ya ikut Tuhan itu ya mungkin kalau di agama gue bilang pikul salib, sangkal diri, ada hal-hal yang bisa menjadi padang gurun buat hidup lu. Mungkin perasaan lu mungkin akan lebih berat lagi ketika lu harus berhadapan dengan orang-orang yang menghakimi lu, yang selalu mengingatkan atau menyindir-nyindir dengan kesalahan lu. Sekali lagi gue mau bilang, ya jangan pernah diperdulikan, tetap tundukkan kepala. Dan ya kalau memang itu yang terjadi pada saat dulu, ya udah gak apa-apa. Gue mau bilang seperti ini, lu nggak bisa merubah masa lalu lu guys. Masa lalu lu akan seperti itu dan nggak bakal pernah berubah. Yang lu bisa bikin atau lu bisa kerjakan adalah merangkai masa depan yang bisa lebih baik lagi. Itu menurut gua. Sorry kalau gua salah berkata ya guys ya. Jadi ya gua sekarang mulai beribadah, gua mulai baca firman, dan memang ada sedikit-sedikit sindiran kadang-kadang ketika gue melakukan salah. Ya orang pasti namanya manusia guys, gue juga gak pernah bisa mau nyalain mereka. Gue lihat itu ya sebagai yang lumrah, karena itu juga ada di firman Tuhan yang gue baca. Ya lu kalau lu melakukan kesalahan lagi pada saat lu udah komit, lu beribadah atau segala macam, ya pada lu melakukan kesalahan lagi seperti yang tadi gue bilang, orang akan bilang lu udah ibadah tapi kok lu masih begini. Lu udah ibadah, lu masih begini. Lu katanya udah doa semalam suntuk lah, atau lu udah doa setiap hari lah, tapi lu masih seperti ini. Ya, gue mau bilang gini guys, kalau di agama gue ya ada yang namanya Tuhan Yesus yang menjadi manusia dan dikelilingi oleh murid-murid yang mengikuti dia.
Murid-muridnya itu bukan dari kalangan yang mungkin pada saat itu orang-orang baik. Namun Yesus nggak lihat masa lalu mereka, karena Yesus mau membantu mereka untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dan dikala itu juga orang yang pada saat itu menurut firman yang ibaratnya mereka makan bareng sama Yesus, selalu berjalan sama Yesus, hari-harinya selalu bersama Yesus, masih ada yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan ada yang mengkhianati Yesus, bahkan menjual Yesus, dan ada yang masih percaya, ada yang tidak percaya ketika Yesus sudah bangkit. Padahal pada saat itu sebelum ada penyiksaan dan sebelum ada penyaliban, dia sudah bilang kalau dia akan bangkit. Namun ada salah satu dari mereka tidak percaya. Itulah yang mau gue bilang, guys. Jadi ya kalau misalnya tolak ukur manusia melihat kita ibadah sebagai sesuatu yang sudah harus menjadikan kita orang yang alim, ya nggak bisa juga, guys. Jadi gue harap lu semua semangat terus, karena akan ada orang-orang yang seperti ini yang akan datang dalam hidup lu, yang akan selalu mengcompare apa yang sudah lu lakukan untuk berubah dengan masa lalu lu, dengan kesalahan-kesalahan lu. Mungkin pada saat prosesnya akan lu lewati dan lu melakukan kesalahan di tengah jalan. Itu aja sih, guys, gue mau bilang ya, gue saat ini sedang mengalami proses. Dan kalau ada orang juga mau ngomong bagaimanapun, ya kita tetap fokus aja ke tujuan kita. Ya, itu aja sih, guys. Ya sekali lagi ini YouTube gue ya, guys, ya. Jadi gue mau buka segala sesuatu yang menjadi hari-hari gue, dan mungkin saat ini gue lagi struggle dengan kondisi di mana Tuhan lagi membentuk gue, Tuhan menjadikan segala sesuatu yang mungkin secara manusia buruk, ya Tuhan izinkan itu karena memang itu proses yang gue pilih. Itu aja sih, guys. Jadi ya seperti itu aja, guys. Akan selalu ada orang-orang yang mungkin lu hadapi untuk mencoba, mungkin perannya bukan menjatuhkan lu ya, untuk anggap aja mereka bagian dalam pembentukan lu, sehingga lu nggak perlu buktikan apa-apa, tapi lu tetap berjalan dengan keputusan lu untuk bisa berubah. Itu aja sih, guys. Ya gue gak juga tertutup kemungkinan ya besok gue mungkin bisa melakukan kesalahan lagi, selayaknya manusia, guys, gitu. Jadi ya seperti yang kita bilang, kita tahu gak ada yang bisa mencapai 100% bertobat secara penuh tanpa dosa selama dia masih hidup di dunia ini. Itu aja, guys. Tetap semangat. Kalau lu semuanya mau mengambil keputusan yang mau mengubahkan hidup lu bisa menjadi lebih baik lagi, karena selalu ada kerikil-kerikil, batu bata, topan, dan padang gurun yang akan lewat, dan mungkin akan lebih sakit daripada saat lu belum mau mengambil keputusan merubah hidup lu. Ingat aja satu hal, kayak salah satu selebriti yang pernah bilang seperti ini, guys. Nggak ikut Tuhan itu sakit, tapi lebih sakit lagi kalau nggak ada Tuhan yang kita ikut sertakan dalam hidup kita. Karena gue mau bilang seperti ini, guys, Tuhan nggak pernah akan menyelesaikan problem atau menghentikan masalah yang sudah kita buat, tapi Tuhan menyertai kita untuk kita menyelesaikan masalah itu. Itu aja, guys. Oke, itu aja dari gua, Bung Yor, guys. Sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya, dan jangan anggap apa-apa aja, guys. Ini sebagai cuman untuk dokumentasi pribadi gua aja. Tuhan memberkati.